gaji lu segini tapi kerjaan lu ini. Nah karena kerjaan lu cuma segini, gue cuma bisa bayar segini. Nah kuncinya manajer nih, mau nggak terima dengan angka-angka itu? Beberapa bulan ini tanpa surat hitam di atas putih itu dibayar sesuai itu, bahkan kadang-kadang dikasih bonus dan sebagainya. Nah jadi itu tergantung pilihan. Jadi bagaimana kita tergantung apa perjanjian awal gitu. Jadi bukan salah artisnya, tapi manajer juga. Kenapa lu mau dibayar 500.000 udah 2 bulan, 3 bulan dan lu masih bertahan? Cabut aja, tinggalin. Apakah artis itu akan bertahan tanpa lu gitu? Itu kan, nah itu yang namanya posisi tawar menawar. Jadi bargaining position antara artis dengan manajer itu ya harus kuat. Ya artisnya kalau neken, oke, gua gaji lu segini tapi kerjaan lu ini. Nah karena kerjaan lu cuma segini, gue cuma bisa bayar segini. Nah kuncinya manajer nih, mau nggak terima dengan angka-angka itu, dengan pekerjaan yang sama. Jadi job desk itu berdasarkan apa? Jadi job description ya itu sesuai nggak dengan income-nya gitu. Kalau tidak sesuai, jangan jalanin. Oke, gue mau dibayar 500.000, tapi tugas gue cuma terima telepon, nggak ketemu sama lu. Gue cuma jadi mediator. Saya mau jadi mediator artis, telepon orang lain, ini mau ketemu, bisa nggak jam segini ketemu ya, ketemunya di Plaza Senayan jam 3 sore di restoran A gitu. Terus gue telepon artisnya, udah ditunggu ya di restoran A jam 5 sore, datang ya, udah mereka ketemu. Jadi itu kerjaan gue, dan gue dibayar 500.000, nggak apa-apa, cuma nelpon, hitung-hitung ganti pulsa. Itu contoh. Nah gue nggak tahu apa job desk yang yang diberikan kepada manajernya Puji. Nggak pelajari itu, nggak lihat itu, terus dia dibayar 500.000. Jangan-jangan cuma jadi mediator gitu. Tapi kalau lebih dari itu ya bermasalah. Tapi nggak sepenuhnya salahnya Puji, tapi manajer juga gitu. Jadi pelajarannya adalah jangan mau bekerja sama tanpa hitam di atas putih. Tapi kalau tanpa hitam di atas putih lu percaya orang itu, ya udah jalan, bismillah. Tapi kalau di belakang hari ternyata tanpa hitam di atas putih terus ada yang wan prestasi, ya itu resiko dari kesepakatan awal. Jadi paling bagus adalah ya udah hitam di atas putih gitu. Nah, Bang, kalau kita berbicara ideal dari persentase pembagian hasil antara manajer dan artis, itu wajarnya kira-kira berapa persen, Bang? Apakah 5-10% itu terlalu kecil, atau wajarnya itu berapa persentase pembagian hasil yang mungkin Abang pernah alamin? Ya, gue cerita pengalaman aja ya. Jadi gue mulai bekerja sama artis tuh cukup lama, tapi yang paling mulai profesional itu serius itu tahun 98 yang tadi. Pekerjaan gue sama artis pertama kali itu kan nama Desi Ratnasari. Setiap awal dari kita mulai bekerja itu ada beberapa hal yang kita bicarakan. Yang pertama adalah apakah gue digaji bulanan, atau gue dikontrak tahunan, atau gue dibayar per sekali pertemuan dan sebagainya. Yang gue lakukan adalah dibayar setiap pertemuan untuk biaya transportasi, lalu sebulan sekali untuk honor. Nah setahun sekali itu kalau kita punya program kerja yang sama gitu. Nah rata-rata manajer yang ada di Indonesia ini, ya yang ada di Jakarta ini, dunia keartisan itu mereka mendapatkan fee dari setiap proyek yang mereka dapatkan, apapun bentuk fee-nya gitu. Tapi nggak semua melakukan itu. Ada yang minta 5% dan dia nyaman dengan 5%, ya udah jalan. Ada yang 10%, ada yang 20%. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya antara 20-30%. Itu kan kesepakatan. Kalau dia mau, ya udah jalan. Kalau nggak, ya nggak jadi. Tapi ada yang baru memulai karir jadi manajer artis, 5% ya masih bisa diterima. Kalau dia dapat proyek 1 miliar,
5% kan 50 juta, itu kan gede buat orang yang baru di dunia ini. Nah, tapi ya itu tergantung kesepakatan. Jadi ada yang 5, ada yang 10. Tetapi menurut saya, idealnya adalah sebuah fee, success fee dari sebuah kerjasama dalam konteks mediasi itu rata-rata 10%. Saya dapat project, saya nggak ngerjain project ini. Ini dunia bisnis ya. Terus saya serahin ke yang punya perusahaan PT. Saya nggak punya PT, tapi kenalan saya di kantor A, di kantor B, di kantor pemerintah, di kantor swasta, saya punya kenalan. Teman yang punya duit, punya perusahaan nggak punya. Dapat 10% itu lumrah. Kenapa 10%? Karena biasanya di kantor yang sebelah itu minta 5%, saya 5%-nya bagi 2. Ada yang ngerasa itu kecil, akhirnya naiklah. Dari 10% ada yang 15%, ada yang 20%. Sehingga itu kalau dilakukan, ketika saya dapat project di kantor A, kan ada orang yang ada di sana. Biasanya dia bilang, boleh nggak gue titip 5%? Oke, boleh. Saya tawarin ke artis, ini ada nih project nih, di sana minta 5%. Lalu berapa? Ya gue 10% dong. Ya 15%, itu juga terjadi. Tapi kadang-kadang ini yang minta teman baik, kita nggak punya kerjasama, nggak ada kontrak gitu ya, sekedar memediasi aja, ya udahlah, lu kasih deh di sana 5%, lewat aja sama gue nggak dapat apa-apa. Itu juga terjadi. Tetapi bisnis yang benar adalah yang disepakati. Nah, yang ideal di dunia ini itu 10% minimal. Gitu. Bisa lebih, bisa kurang tergantung negosiasi. Tapi kalau mau diterapkan, pendatang baru atau yang udah senior gitu, yang udah punya pengalaman panjang, 10% yang paling ideal. Dan itu karena itu diterapkan di seluruh dunia. Nah, 10% belum termasuk pajak misalnya, itu bisa dilakukan. Ada yang bilang, oke deh 15% pajak penghasilan kan gue yang bayar sendiri, dan seterusnya. Jadi tergantung kesepakatan. Tapi berapa yang ideal? Menurut saya yang ideal 10%. Jadi kalau kembali ke Fuji, misalnya kalau setiap event dia katakanlah 500 juta gitu, ya kalau dia kasih 500.000 ya jauh banget. Tapi kalau nggak segitu event yang dia dapat juga, ya nggak mungkin dong. Misalnya dia dapat cuma 5 juta, kalau dia kasih 500.000 itu kan 10%. Jadi itu ideal. Jadi 500.000 itu dari mana? Jadi itu dijawab. Jadi kita nggak bisa ngejudge Fuji hanya memberikan 500.000. Nah kalau dia bilang, loh kan gue cuma dapat 5 juta. Kalau lu dapat 500.000 itu kan 10%. Seluruh dunia juga melakukan itu. Mau bisnis artis, industri besar. Saya sering dapat project-project buat perusahaan raksasa, terus yang minta dari perusahaan raksasa gitu. 10%. Nah kalau misalnya bisnis itu cuma 5 juta, ya saya dapat 500.000. Jadi ya sama-sama nyaman. Jadi udah nggak ngelihat 500.000-nya, yang kita lihat itu adalah persentasenya. Wih, 10% gede loh. Ya, tapi proyeknya 5 juta, ya iya. Tapi kalau saya dapat 500 juta, 5 miliar, 10% kan jadi sangat gede. Nah pertanyaannya, manajernya Fuji ngasih proyek apa sama Fuji? 5 juta kan? 50 juta atau 500 juta? Gitu. Jadi bukan angkanya ya, tapi persentasenya berapa. Nah kayaknya perlu teman-teman wartawan nyari tahu berapa persentase yang diberikan Fuji ke manajernya. Jadi bukan angkanya, karena angka itu kan variatif, tergantung proyek yang didapat sama manajer. Nah sekarang kalau gini, ini lagi contoh nih, perlu gue kasih tahu. Manajer bekerja dengan artis yang top banget, biasanya itu langsung dihubungin oleh klien. Manajer tinggal support teknis. Dia nggak bisa minta lebih, karena proyek itu dari artisnya, terus ngasih ke dia. Manajer yang ideal adalah nyari proyek buat artisnya. Bukan artisnya dapat proyek, terus ngasih ke dia. Tapi kalau artis yang populer, emang begitu. Orang nelpon Bim Bim, orang nelpon Ahmad Dhani, baru Ahmad Dhani bilang, lu hubungin manajer gue ya. Bim Bim juga lu hubungin manajer gue ya. Ahmad Dhani suruh telepon adiknya, Bim Bim suruh telepon saudara sepupunya atau ponakannya gitu. Jadi keputusan mendapatkan proyek itu kan tergantung dari artisnya. Nah kalau
Kalau artisnya yang dapat terus ganti manajer gue nih, di telepon gue, lu urus tuh, ada project gini-gini ya, lu langsung ngobrol aja. Gue nggak bisa ngotot minta 10%, karena yang dapat project itu artisnya, lewat gue. Artisnya dapat terus ngasih ke gue urusan tenis ya. Jadi, apakah itu masuk di angka 10%? Enggak. 10% itu kalau gue dapat job itu. Kalau gue nggak dapat job itu ya di bawah itu. Bahkan kalau gue dapat job yang panjang itu bisa naik. Dari 10% bisa naik 15-20% gitu. Oke Bang, Gitu Mas. terakhir mungkin tambahan, ada pesan nggak sih buat Puji atau Mayang Bang, dari Abang nih mungkin? Harus apa ke depannya musim? Ya, jadi pertama buat Puji ya. Ya saya nggak tahu Puji berita tentang kamu ngasih manajer 500.000 itu, saya nggak mau ngejudge ya. Tapi kalau kamu ngasih dia 500.000 karena 10% dari 5 juta, itu ideal. Manajer nggak boleh marah gitu. Kalau 500.000 sebulan sekali, nah itu yang patut dipertanyakan. Mana ada gaji hari ini tuh 500.000. Orang kerja di bengkel juga enggak gitu ya. Nah, tapi ya saya berharap semua informasi yang ada di luar itu nggak clear. Jadi ya Puji lah yang harus memberi clearance terhadap informasi itu. Kenapa kamu membayar manajer 500.000? Itu 10% dari 5 juta. Itu semua orang akan terima itu dengan hati yang lapang gitu ya. Nah, iya masuk akal. Tapi kalau ternyata enggak ya harus juga introspeksi diri. Masa sebesar itu gaji sebulan untuk seorang manajer, kasihan juga. Tapi pertanyaannya adalah prestasi manajer gimana? Apakah dalam sebulan dia bisa ngasih job 1, 2, 3, 4, atau jangan-jangan bulan ini nggak ada job? Terus kalau nggak ada job, gajian nggak? Kan itu harus disepakati di hitam di atas putih. Paling tidak ada MOU. Tapi yang benar kan ada surat kontrak kerjasama antara manajer dengan artis gitu. Itu kalau dilakukan. Tapi buat saya gini, Puji ya mulailah jadi artis profesional dalam berbagai aspek. Salah satu aspek penting dalam profesionalisme seorang artis itu adalah keuangan. Manajemen keuangan itu harus bagus. Kalau enggak, lebih dari 50% artis Indonesia hancur ekonominya karena manajemen keuangannya nggak baik. Ya, itu pesan buat Puji. Sementara buat Mayang terus kembangkan kemampuan kamu main gitar. Kalau bisa kamu cari gitaris hebat di Indonesia yang bisa ngajarin. Saran saya sih kalau lihat cara kamu main gitar, kamu bisa belajar sama Topati ya. Biasanya artis seperti Topati itu masih punya banyak waktu karena dia bukan artis yang siap malam ada di konser mana gitu, tapi mereka punya potensi musik yang baik. Terus nyanyi juga bisa belajar sama penyanyi yang lain. Tapi yang paling penting buat Mayang, setelah S1 kelar, S2 sampai S3, lo harus kuliahnya lebih tinggi dari Dian Sastro. Dan jadikanlah Dian Sastro patokan lo untuk eksis di dunia entertainment. Itu aja pesan gue. Terima kasih banyak, semoga sukses.